Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan juga lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana polemik yang sangat amat berkepanjangan ya terkait isu polemik batalnya nasab syahadah Ba'alwi. Tetapi pada video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana kelucuan yang terjadi di pihak internal para penggugat nasab syahadah Ba'alwi yang sering menyerang dan memfitnah para habaib. Ternyata pada kali ini orang-orang yang bergerak di balik isu polemik batalnya nasab syahadah Ba'alwi malah saling bersenggolan satu sama lainnya. Seperti halnya Kiai Imaduddin yang pada saat ini tengah menendang salah satu pentolan PWI yaitu si Sarip ya, yang mana si Sarip ini ditendang oleh Kiai Imaduddin dari Ormas PWI Asuhan Imaduddin Anabas Butet, dan rupanya si Sarip ini tidak terima atas perlakuan daripada Kiai Imaduddin yang menendang si Sarip dari Ormas PWI. Lantas si Sarip ini mengadu kepada Kiai Sepuh yang disepuhkan di Ormas PWI yaitu Kiai Marzuki Mustamar, yang mana Kiai Marzuki Mustamar ini merupakan orang yang membenci para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lantas bagaimana selengkapnya terkait video tersebut? Yuk mari kita simak bersama-sama videonya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ashabihi wa atba'ihi wa umma'ihi ila yaumil ma'ad. Pada kesempatan hari ini, hari Ahad 11 Mei tahun 2025, alhamdulillah dalam sakit kesoan datang Abah Diko Sudoyo Omar Harom di Haji Marzuki Mustamar, di mana beliau pada hari ini berkesempatan hadir rawu atas undangan panitia Hol Kelampok Desa Pedulikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Abah sehat alhamdulillah sehat. Maka terbah jadi dalam badai nyuwun kupasan sekedip mawon tentang apa itu organisasi dan apa fungsi organisasi di dalam urusan keumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Para kiai, para masyayikh, maka NU yang mulia, bahwa himayatul din itu wajib, himayatul watan wa ahli watan itu wajib. Agama harus dijaga, negara dan umat harus dijaga. Agama itu kalau terus dijaga sampai kapanpun, maka semua generasi anak cucu kita semua berakidah dengan benar, berilmu dengan benar, bersyariat dengan benar, bertorikoh dengan benar, dan pada akhirnya selamat. Kalau nggak dijaga, khawatir akidahnya menyimpang, fikihnya menyimpang, syariatnya menyimpang, akhlaknya menyimpang, torikohnya menyimpang. Akhirnya sudah secara benar Islam, tapi nggak selamat juga. Maka menjadi agama wajib, dan itu tugas NU. Nah, NU sendiri harus hanya merekrut orang-orang yang bisa diamanati melakukan tugas itu. Yang nggak benar-benar kader NU, jangan diambil apalagi di PBNU. Yang nggak bisa menjaga akhlak moral, jangan diambil apalagi di PBNU. Yang nggak jelas akidahnya, jangan diambil, uang tugasnya menjaga itu. Mana mungkin al-fakir lanjuti, orang itu kalau nggak punya nggak mungkin memberi. Nah, yang kedua, umat harus dijaga. Yang melaksanakan agama itu umat, dilaksanakan di suatu wilayah namanya negara. Kalau negara umat nggak dijaga, agama itu hanya teori belaka, tapi nggak bisa dilaksanakan. Pastikan NKRI tetap lestari harga mati sampai yang berkiamat. Di naungan lestari inilah kita melaksanakan Islam ala pribadi ahli sunnah wal jamaah dengan bimbingan para kiai, para ulama Nusantara. Maka menjaga agama wajib, menjaga NKRI hukumnya juga wajib. NKRI buyar, entah kita nggak tahu, mungkin jadi khilafah yang Wahabi, mungkin jadi imamah yang Syiah, kita nggak tahu. Dan semuanya akan membuat ajaran tadi menjadi bubar, negara juga menjadi bubar. Yang berikutnya, umat harus dijaga. Mohon-mohon mereka, nyuwun sewu, semua umat takarnya harus jelas, kependudukannya harus jelas, data demografinya jelas.
umat ini yang ini perlu bantuan ini, umat ini yang ini perlu bantuan ini. Dan NU dengan semua kekuatannya, tentu juga kerjasama dengan pemerintah dan yang lain-lain, harus memikirkan supaya umat yang kelaparan misalnya nggak jadi kelaparan. Mereka yang nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, harus membantu mereka sampai mereka bisa kuliah dan seterusnya. Dengan cara begitu, maka ke depan negara ini tetap lestari, ajarannya tetap benar, umat yang akan melaksanakan itu dalam kondisi survive juga bisa mengamalkan itu secara sehat dan normal. Saya kira begitu. Ya, sekali lagi NU punya tugas menjaga agama, menjaga waton, dan menjaga alun waton atau menjaga umat. Okay. Ya, satu lagi, Ki. Ini yang masalah hubungannya dengan Pak Lawi ini supaya orang ini panutan mulai kemarin NU, ulama NU supaya lebih ketat, Ki. Saya nggak peduli mereka keturunan apa. Ya, iya. Pokok memenuhi syarat, harus sunnah temen, alim temen, lurus temen, akhlak hati, dan full NKRI harga mati. Maka mereka bersama kita. Kalau mereka nggak memenuhi syarat itu, ya mereka dalam jamiah ini nggak bersama kita. Di titik pijaknya bukan di nasab, tetapi di sanad, di perilaku. Ilmu akidah, perilaku, jejak moral. Atur suwun sangat ini para kiai, para ulama dan semua dulur-dulur kabeh apa yang sudah didhawuhkan Kiai Haji Basuki Damar. Dengarkan, pikirkan, renungkan, masukkan dalam hati. Pertanyaannya simpel, apakah di antara kita semua termasuk panjenengan sudah macam layak menjadi pengurus NU yang sesungguhnya? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabat, telah kita saksikan dan dengarkan bersama bagaimana tadi ya si Syarif ini mengadu ke salah satu sesepuh di dalam Ormas PWI Asuhan Imaduddin dan Abbas Buntet, yaitu Kiai Marzuki. Karena belakangan ini si Syarif ini telah ditendang oleh Kiai Imaduddin karena telah membuat kegaduhan. Menurut Kiai Imaduddin, dia telah melakukan hal yang di luar daripada aturan Ormas PWI, dan ini menjadi suatu bukti bahwasanya Ormas PWI, Ormas para pembenci habaib, orang-orang yang membenci habaib, ini menjadi suatu bukti bahwasanya ini awal mula daripada kehancuran orang-orang yang bergerak di balik isu polemik batalnya nasab Syahadah Ba'alwi. Kita melihat ke belakang bagaimana banyaknya umat ya yang tersedarkan atas adanya isu polemik batalnya nasab Syahadah Ba'alwi. Karena adanya isu polemik batalnya nasab Syahadah Ba'alwi ini bukan ingin mencerahkan umat, bukan ingin menuntun umat kepada kebaikan, tetapi adanya isu polemik batalnya nasab Syahadah Ba'alwi ini merupakan bentuk daripada strategi mereka untuk memecah belah umat. Strategi mereka ya untuk agar para habaib dibenci oleh umat. Jauhilah orang-orang yang bergerak di dalam isu polemik batalnya nasab Syahadah Ba'alwi seperti Imaduddin, Abbas Buntet, Fuad Pleret. Karena mereka sejatinya tidak ada manfaatnya. Mereka hanya mengajarkan kita untuk saling mencaci, memaki, membenci sesama umat muslim. Pada video kali ini cuma sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.